semua. Selamat sore. Sore, Bu. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Sore, Ibu. Bu. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Baik, Ibu. Bu. Sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, kalau memang kita semua dalam keadaan sehat. Baik, seperti hari-hari sebelumnya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, bersyukur dulu kepada Tuhan, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Perdagangan kita mengalami kelesuan akibat kebijakan lockdown dari pemerintah. Jadi dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli akhir, itu kita atau pemerintah kita mengeluarkan kebijakan lockdown diri terhadap perdagangan luar negeri, juga kita membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat di dalam negeri, sehingga kegiatan perdagangan luar negeri kita itu mengalami hambatan. Yang paling terasa itu adalah ketika kita menghentikan atau menutup interaksi dengan negara Tiongkok atau Cina. Di dalam neraca perdagangan kita, negara Cina itu memberi sumbangan terbesar baik dari segi ekspor maupun dari segi impor. Kemudian, setelah pemerintah konsumsi rumah tangga. Nah, belanja konsumsi rumah tangga mengalami penurunan. Masyarakat kita dilarang apa hubungan atau kaitan antara pemberian BLT yang dilakukan oleh negara terhadap belanja konsumsi rumah tangga. Soal nomor Mohon diulangi, Bu. Oke, Diulangi. baik Wahyu. Di bagian mana yang saya perlu ulangi, Wahyu? Sudah selesai, kita lanjut. Sudah ya, Fajar ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Fajar sudah. Terima kasih, Fajar. Silakan, Fajar, dipresentasikan. Oke, baik, Fajar. Terima kasih. Mungkin ada dari kelompok lain yang mau menanggapi grafis yang saya bagikan di LKPD-nya. Untuk itu kita beri tepuk tangan untuk kelompok Fajar. Oke, sudah ya, kita lanjut. Baik, saya pikir untuk siapa dari antara anak-anak yang bisa membantu Ibu menyimpulkan apa itu perdagangan internasional? Ada? Saiful? Bagaimana Saiful, bisa? Bentar, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke. Menurut Bahila, Saya, Bu. Hilarius, Bu. Kalau Hilarius. menurut saya, Hilarius sebentar. Hila duluan. Aduh, anak saya aktif sekali. Silakan Saiful. siapa dulu, Bu? Oh ya, menurut saya yang namanya perdagangan internasional itu perdagangan antara dua negara atau lebih untuk mencari keuntungan, Bu. Kasih, Bu. Iya. Baik, Hila, terima kasih. Benar sekali anak-anak, perdagangan internasional adalah perdagangan atau kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih atau antara penduduk satu negara dengan penduduk negara lain di atas kesepakatan bersama. Maksudnya kesepakatan bersama di sini berarti kerjasama tersebut akan saling menguntungkan. Baik, terima kasih. Yang berikutnya. Kaitan iklim dan potensi sumber daya alam. Iklim suatu negara menentukan sumber daya alam yang dimiliki. Kemudian, seperti Baik, terima kasih Titiani. sama Bu. Baik anak-anak, benar sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian. Jadi, kondisi iklim di suatu negara akan sangat mempengaruhi potensi sumber daya alamnya. Seperti Ibu jelas di awal tadi, negara kita merupakan negara tropis atau beriklim tropis. Nah, ciri-ciri iklim tropis itu apa? Yang pertama sekali adalah ada dua musim hujan dan kemarauannya seimbang selama 6 bulan, kemudian curah hujannya cukup tinggi, kemudian sinar udara diterima sepanjang tahun. Nah, kondisi-kondisi itu akan memungkinkan untuk tumbuh berbagai tanaman dan hewan. Dan itu adalah
faktor utama pendorong perdagangan internasional karena kita memiliki kelimpahan sumber daya alam yang patut kita syukuri dan patut kita jaga. Disampaikan oleh ketiga ya, permasalahan kita tadi atau persoalan yang harus kita selesaikan. Siapa di antara anak-anak yang bisa bantu Ibu menjelaskan kira-kira apa hubungan antara kebijakan BLT yang diberikan oleh pemerintah terhadap kegiatan ekonomi dalam hal ini adalah konsumsi rumah tangga. Tadi sudah dijelaskan oleh Titiani ya. Jadi, maksud atau tujuan pemberian BLT tersebut adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan semakin meningkatnya daya beli masyarakat, maka akan terjadi peningkatan kegiatan ekonomi dalam hal ini, penerimaan konsumsi rumah tangga yang dalam infografis tadi menurun akan mulai meningkat di bulan-bulan berikutnya. Itu harapan pemerintah. Kemudian yang kedua, kita melockdown Cina. Itu kebijakannya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Lalu apa dampaknya terhadap kegiatan ekonomi? Penurunan kita di kegiatan ekspor, kemudian penurunan penerimaan di bidang pariwisata, kemudian lagi penurunan penerimaan pendapatan dari pengusaha-pengusaha di dalam negeri. Karena pada saat wisatawan dari Cina itu datang ke Indonesia, pengeluaran mereka per harinya itu sangat tinggi. Nah, ketika tidak ada sama sekali wisatawan dari luar negeri yang datang, dari Cina yang datang, maka itu akan sangat berdampak pada sektor wisata dan juga penerimaan pendapatan dari ekonomi yang menengah atau industri menengah di Indonesia. Baik. Jadi, lalu apa kebijakan pemerintah untuk mengatasi itu? Yang pertama, pemerintah meningkatkan kegiatan ekonomi dalam negara dengan salah satu tadi merangsang belanja masyarakat dengan cara pemberian BLT, kemudian merangsang belanja dari para pegawai dengan pemberian bantuan untuk para pekerja yang memiliki kartu prakerja. Kemudian lagi meningkatkan sektor wisatawan lokal. Jadi memberikan rangsangan kepada atau meningkatkan promosi pariwisata lokal untuk turis-turis lokal kita. Kemudian juga meningkatkan perdagangan antara pulau. Jadi itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi dialami Indonesia akibat lockdown dengan negara Tiongkok. Jadi kurang lebih anak-anak sudah berhasil kita simpulkan bersama, sehingga untuk materi ini kita sudah selesai. Lalu untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan mempelajari manfaat apa saja yang kita peroleh setelah kegiatan perdagangan internasional. Baik, untuk pertemuan saya hari ini sekian. Mungkin ada yang mau bertanya dari setelah kesimpulan tadi? Ada anak-anak? Oke, baik, tidak ada ya. Ini mati ya, Bek. Sudah jelas, Ibu. Oh, baik. Kalau gitu ya, baik. Karena tadi kita memulainya dengan doa, maka berakhir juga, pada akhirnya juga kita harus tetap bersyukur karena Tuhan sudah melindungi kita sepanjang hari. Tapi sebelum itu, Ibu ingin beri pesan, kita jangan mencurigai apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh negara tanpa kita mengetahui apa sebenarnya persoalan pokok negara kita sampai pemerintah mengambil kebijakan seperti itu. Baik, silakan satu orang membantu saya untuk bawa kita dalam doa. Titiani, silakan. Ya, Ibu. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak sudah bersedia atau sudah hadir bersama Ibu di kelas online ini. Harapannya kita tetap jaga kesehatan, kurangi keluar rumah, sering mencuci tangan setelah dan sebelum selesai kegiatan, dan kurangi bersentuhan dengan orang, tetap jaga jarak. Baik, selamat sore dan terima kasih. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu.